Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Junita. Nomor NIM 19 10 40 20 70. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank, serta perbedaan antara konvensional dan syariah. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatannya dapat menghimpun aset dalam bentuk dana untuk perdanaan kegiatan ekonomi, proyek pembangunan, dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kredit atau bunga atau bentuk lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan, pengertian lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan ada dua. Pertama, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah merupakan menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan atau dalam bentuk simpanan atau tabungan, dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Di lembaga keuangan bank sendiri dibagi menjadi tiga. Pertama, bank sentral, kedua bank umum, dan yang ketiga bank pengkreditan rakyat. Bank umum, bank sentral atau Bank Indonesia. Peranan dari bank sentral sendiri yaitu mengontrol, menjaga, mengawasi. Mengontrol di sini yaitu mengontrol peredaran uang. Yang kedua, menjaga kestabilitas ekonomi negara, dan ketiga, mengawasi kegiatan perbankan. Lalu lembaga keuangan bank yang kedua, bank umum, yaitu bank seperti Bank BRI, BNI, Mandiri. Dan ketiga, bank pengkreditan rakyat. Biasanya bank pengkreditan rakyat ini melayani masyarakat menengah ke bawah. Contohnya seperti Pamdes, Bumdes, Koperasi Desa. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Badan usaha atau lembaga yang memiliki aktivitas terkait keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk produk. Contohnya seperti koperasi, penggadaian, money changer. Selanjutnya, mengenai perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Mungkin teman semua sudah pernah mendengar bank konvensional seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain, atau bank syariah kan. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kalau kita lihat dari sudut yang lebih makro lagi, yang lebih jauh lagi, bank syariah itu kan termasuk dalam insti keuangan, berarti ilmu keuangan dan ilmu ekonomi kan. Nah, jadi ilmu keuangan Islam atau ilmu ekonomi Islam itu sebenarnya kalau dilihat saat ini prakteknya itu bersumber yang diadaptasi dari ilmu keuangan konvensional. Tapi apa yang tidak selaras, apa yang tidak sesuai, apa yang tidak halal dan tidak diperbolehkan dalam Islam itu dihapus atau dimodifikasi. Dan ingat, ini adalah konteks muamalah, dan dalam muamalah semua hal adalah mubah. Dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Seperti di bank konvensional itu ada unsur yang diharamkan, seperti adanya riba atau bunga praktis. Balik lagi ke bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank konvensional yang jadi dasar mereka dalam beroperasi itu mengacu dalam
hukum perdata, pidana, dan hukum-hukum yang berlaku di daerah tersebut. Dan ditambah lagi prakteknya didasari ilmu keuangan konvensional. Sedangkan bank syariah ini mengenal dari sumber-sumber hukum Islam seperti dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan fatwa-fatwa ulama di negara tersebut. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sedikit menjelaskan tentang riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan. Dari prinsip syariah, inti dari prinsip syariah itu juga melarang maisir, goror, ihtikar, zolim, haram. Maisir yang merupakan transaksi yang tidak pasti, goror yang transaksi dengan objek yang tidak jelas, ihtikar yang merupakan praktek penimbunan, haram yang merupakan transaksi yang dilarang syariah, zolim yang merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya, perbedaan dalam sistem keuntungan. Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil, sedangkan konvensional menggunakan konsep bunga. Bagi hasil di sini, misalnya si Adi ingin meminjamkan modal ke bank syariah untuk membuat bisnisnya dengan pinjaman 1.800.000 misalnya. Lalu dalam setahun Adi ini mendapat keuntungan 500.000. Nah, dalam 500.000 itu bagi hasil dengan bank syariah, yaitu bank syariah mendapatkan 20%, sedangkan Adi ini mendapat 80% tersebut. Nah, dari Adi mengembalikan ke bank syariah sebesar 1.900.000. Yang 100 ini adalah bagi hasil tersebut. Dari 20% itu, 20% dibagi dengan bagi hasil tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan konvensional menggunakan sistem bunga. Ilustrasinya begini. Si Adi meminjam dana ke bank 15 juta dengan bunga 2%. Maka si Adi ini harus membayar bunga sebesar 15 juta dikali 2%, yaitu 300.000 per bulan. Nah, sistem bunga pada bank konvensional seringkali dianggap riba, yaitu pengembalian tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank selain pinjaman pokok. Di bunga sendiri pun memiliki beragam jenis seperti bunga flat, bunga fixed, bunga anuitas, bunga efektif, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki perhitungan masing-masing dalam saat mengajukan kredit pinjaman. Nah, seperti itu penjelasan lembaga keuangan, perbedaan antara konvensional dan syariah. Terima kasih kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau penjelasan tadi. Jangan ditelan-telan mentah-mentah ya, dikunyah terlebih dahulu. Nah, terima kasih sudah menontonnya, dan jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.